Selamat siang semuanya, selamat siang kakak-kakak dan teman-teman semua. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini dengan tema penegakan hukum di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum berlanjut acaranya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Birgita Ratih Kusmadewi, saya mahasiswa hukum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di semester 2 dan menjadi anggota Forma PK tahun 2019. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan kakak-kakak alumni yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Yang pertama itu ada Mas Afan Firdaus SH dari angkatan tahun 2012 selaku Hakim Pengadilan Negeri Birwen. Lalu ada juga Mas Muhammad Fikri Ihsan SH MKN angkatan tahun 2011 selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Lalu ada Mas Slamet Yuwono SH MH selaku pengacara di Yanuar Sumayani Yuwono Law Firm Jakarta. Lalu kemudian ada Mas Gatra Setia Elyanda SH angkatan tahun 2011 selaku pengacara di Law Firm Jakarta. Lalu kemudian ada Mas Febrian Rizky Akbar SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Balong. Nah, tadi ada Mas Slamet juga yang merupakan angkatan lahirnya Forma PK, seperti itu. Nah, sebelum memulai lebih jauh lagi, saya ingin mengingatkan bahwasanya ada beberapa tip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kameranya wajib nyala untuk kemudian menjaga sopan santun selama acara berlangsung. Diwajibkan untuk mencatat dan menyimak mungkin untuk teman-teman, dan mohon menggunakan nama FPK untuk anggota Forma PK dan IKFPK untuk kakak-kakak alumni untuk agar lebih mudah membedakan. Seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan. Webinar kali ini tuh akan sangat menarik. Kenapa? Karena tidak hanya narasumbernya yang berasal dari berbagai profesi yang ada di bidang hukum, tapi juga dilengkapi dengan pembahasan ter-up-to-date mengenai bagaimana proses jalannya sistem peradilan di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Juga akan berkaitan nanti dengan kebijakan yang diambil oleh Kemenkumham mengenai asimilasi dan integrasi NAPI dalam skala besar untuk mengatasi over capacity yang terjadi di lapas. Dan nanti juga kita akan membahas atau berkaitan dengan penerapan sistem sanksi dalam PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang justru dikhawatirkan akan bertentangan dengan tujuan awal diadakannya asimilasi dan integrasi NAPI. Karena nantinya dari PSBB ini sendiri terdapat penerapan sanksi berupa penjara 1 tahun dan denda 100 juta yang tidak diimbangi dengan adanya penjelasan lebih lanjut atau penjelasan lebih jelas, seperti itu. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan ini yang pertama akan dibuka dengan dikeluarkannya SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, Junto SEMA nomor 3 tahun 2020 yang membahas mengenai sistem e-court dan e-litigation sebagai sistem yang akan digunakan dalam peradilan pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu di sini akan muncul pertanyaan, apakah sistem ini itu sudah dijalankan di seluruh pengadilan negeri di Indonesia? Lalu kira-kira kendala apa saja sih yang dirasakan oleh para aparatur penegak hukum? Nah, kita bisa minta pendapat satu-satu dari kakak-kakak alumni. Mungkin bisa dimulai dari Mas Febrian Rizky. Bagaimana Mas kira-kira kendala apa saja sih yang dirasakan dari adanya sistem baru ini? Terima kasih. Kalau litigasi itu nggak salah, ya betul Pak Fikri. Mana Pak Fikri? Itu litigasi itu kita perdata, sedangkan untuk ikut yang pidana. Kendala yang kita alami sebenarnya nggak ada yang bersifat teknis. Untuk justru kita untuk sistem peradilan ini kita lebih dipermudah karena saksi tidak harus hadir di persidangan. Kita cukup dengan webinar juga. Terus skillnya lebih cepat juga adalah pemeriksaan lebih cepat juga. Untuk kita ini dari sudut pandang jaksa penuntut kita ini sangat terbantu karena adanya COVID ini. Jadi program ini sangat terbantu.
terima kasih sebelumnya. Selamat datang teman-teman, selamat berkumpul ya di KFBK dan teman-teman Formatika. Jadi udah disampaikan tadi ya terkait dengan e-court dan e-litigasi. Kalau e-court itu sebenarnya adalah untuk pendaftaran gugatan secara online, dan itu sudah bisa kita lakukan saat ini. Kita ngajukan gugatan, ya kan, berdata begitu, bisa kita melalui e-court dengan beberapa prosedur yang harus kita lalui dan kita daftar dahulu begitu kan. Jadi dengan e-court ini lebih bagus sebenarnya. Karena apa? Karena akan apakah ini memang benar-benar lawyer atau dulu pasti bisa dikatakan ada pukul gitu. Karena harus melampirkan sumpah gitu kan, berita acara sumpah dan lain sebagainya. Kemudian kalau litigasi itu sendiri adalah persidangan secara online. Sebenarnya itu adalah bagus, adalah hal yang bagus ya, yang keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Walaupun dalam pelaksanaannya itu masih banyak sekali kendala. Karena kendala yang ada di daerah seperti Kalimantan, mungkin kalau ada yang di sini ada yang di Kalimantan, itu ada keluhan ya, ada keluhan dari salah satu adik saya yang di titik saya itu hakim di Banjarbaru, itu mengeluhkan dengan internet yang kurang baik di sana, sehingga persidangan itu tidak bisa berlangsung secara baik. Karena apa? Karena apa yang disampaikan, misalkan pemeriksaan saksi, apa yang disampaikan saksi itu tidak bisa secara jelas disampaikan, terputus-putus, dan itu mungkin masih bisa diperbaiki oleh Mahkamah Agung kan. Dan kita sebenarnya harus bisa melihat juga katakanlah antara persidangan secara langsung dan persidangan secara online itu kalau menurut saya yang berpraktek ya lumayan lama ya, mulai dari Formatika sudah berpraktek dulu. Tahun 99 masuk Formatika kita sudah berpraktek, sudah mendampingi walaupun bukan sebagai lawyer ya, mendampingi klien-klien di persidangan, di pengadilan Malang dan lain sebagainya. Itu ketika saksi diperiksa secara langsung di depan persidangan itu akan berbeda secara memberikan keterangan baik benar atau tidaknya itu akan berbeda dengan online begitu kan, karena nuansanya juga berbeda begitu kan. Nah itu mungkin menjadi PR dari Mahkamah Agung juga yang kami yakin itu bisa diperbaiki bagaimana caranya. Di samping ada aturan memang ya, apabila memberikan keterangan tidak benar, keterangan palsu itu 7 tahun, apabila keterangan palsu itu merugikan orang lain ditambah lagi menjadi 9 tahun. Tetapi dengan berlakunya e-court dan e-litigasi tadi itu diuji saat ini pada saat adanya pandemi corona ini gitu kan, diuji. Karena apa? Karena tidak semuanya, beberapa ya mungkin 50% lebih ya persidangan mulai menggunakan e-litigasi, tetapi masih ada juga persidangannya secara langsung. Dan kami juga kemarin tanggal 13 Mei ya, itu masih ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan walaupun selama 1 bulan karena pandemi ini, dan e-litigasi belum bisa dilakukan untuk hal ini. Saja mungkin dari saya, nanti bisa dilanjutkan dari pertanyaan atau dari teman-teman gitu ya. Bisa dilanjutkan oleh Mas Gatra, bagaimana Mas pendapat kita mengenai peradilan yang ini? Silakan. Saya mau cek dulu suara saya jelas apa enggak? Jelas mas. Oke. Ya, alhamdulillah kalau jelas ya. Karena memang kondisinya seperti ini dan ada plus minusnya kita melakukan seminar melalui online, karena satu materi yang jauh dari Aceh dan jauh dari Malang pun bisa berkumpul dengan hanya hitungan pakai berapa kali klik sudah kita berkunjung, dan itu hal yang sangat harus kita syukuri. Nah, soal saya pertama-tama harus memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Gatra. Saya angkatan 2011 Formatika, itu seangkatan sama Mas Arya.
utamanya adalah membedakan antara e-court dan e-litigasi. Nah, soal e-court ini sudah Jakarta sejak sebelum adanya COVID-19 itu sudah mulai disosialisasikan tentang e-court, mulai dari PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Pusat. Mungkin di daerah belum bisa disosialisasikan karena prasarana dan sarananya yang belum mencukupi ya. Kalau di Jakarta sekarang sebelum COVID pun pendaftaran perkara harus lewat e-court. Mulai dari memasukkan surat kuasa, daftar berita acara sumpah sampai dengan gugatan itu disampaikan dari e-court. Termasuk juga panggilan sidang lewat e-court. Ditambah lagi sekarang kondisi COVID-19 seperti ini, e-court semakin mendukung ya, semakin membantu para advokat ini untuk tetap bisa bersidang dan menyelesaikan perkara dan membela klien-klien, membela hak-hak dari klien. Ya, tetapi untuk e-court itu hanya untuk perkara perdata. Nah, itu juga sudah disinggung di dalam pasal 4 kalau tidak salah di SEMA 1 2020. Mohon nanti kalau salah saya dibetulkan di SEMA di pasal 4 itu kan jelas disebutkan bahwa yang bisa sidang online adalah perdata, karena perdata hanya upload dokumen, misalnya gugatan kita upload, selanjutnya yang pihak terlawan pihak tergugat mengupload jawaban, demikian dan sampai seterusnya. Mungkin sampai dengan mediasi nanti baru diperlukan harus hadir ya di persidangan, karena mediasi juga harus diwakili oleh prinsipal sendiri yang hadir, termasuk juga nanti waktu pemeriksaan saksi juga hadir, atau mekanismenya seperti apa saya belum sampai ke sana, karena kemarin ini berdasarkan pengalaman saya mulai dari daftar sampai dengan sidang pertama di PN Jakarta Pusat masih untuk pendaftaran online, tetapi untuk sidang pertamanya tetap hadir dan ya sidang seperti biasa gitu. Itu. Nah, sebenarnya kembali lagi ke tema ya, penegakan hukum. Jadi kalau menurut pendapat saya, penegakan hukum itu bukan hanya soal persidangan. Jadi penegakan hukum itu mulai dari pra penuntutan sampai dengan penuntutan. Mungkin bisa lebih luas lagi. Tapi mulai dari pra penuntutan. Pra penuntutan ini dimulai dari proses penyidikan. Pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah jaksa dan kepolisian. Nah, kalau advokat ada penyidikan di kepolisian, terutama saya juga punya perkara di kepolisian, di Polda Metro. Nah, berhubung kondisi seperti ini, Kapolri pun mengeluarkan maklumat sekian saya lupa, intinya adalah melakukan tindakan kepatuhan atas adanya COVID-19. Nah, dengan adanya hal seperti itu, maka proses pra penuntutan ini yang sedikit berjalan agak lambat ya daripada proses penuntutan. Nah, di mana proses penuntutan adalah sidang. Sidang sudah ada mekanismenya, sudah ada wadahnya yang pas, yang benar, dan itu sudah ada payung hukumnya kuat. Sedangkan untuk pra penuntutan ini ya suka-suka juga, misalnya ada perkara yang tetap jalan, ada perkara yang tidak jalan, perkara di kepolisian ya, yang saya maksud begitu. Padahal kalau menurut advokat untuk pemeriksaan kan bisa dilakukan di tempat yang terpisah atau dengan media, bisa tidak ada pihak yang keberatan seperti itu. Ya, itu aja dari saya. Mungkin ada bisa ditambahkan lagi dengan pemateri-pemateri yang lain. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Mas Gatra. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dilanjutkan oleh Mas Iksan. Mas Iksan, dipersilakan bagaimana tanggapannya mengenai sistem peradilan yang baru ini. Baik, terima kasih Mbak atas waktu dan tempatnya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit untuk kita sidang perdata secara telekonferensi, kita sudah terapkan sebelum wabah COVID, seperti yang disampaikan oleh Mas Slamet. Itu dasar hukumnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Jadi sebelum ada COVID, Mahkamah Agung sudah mulai menerapkan sidang secara online untuk perkara perdata. Dengan catatan bahwa yang dijadikan cara
secara online itu adalah bagian persidangan jawab jawab serta kesimpulan. Sedangkan untuk sidang pertama maupun sidang pembuktian, tetap para pihak harus datang langsung ke pengadilan. Karena untuk melihat bukti surat segala macam itu harus secara langsung. Nah, semenjak wabah COVID-19 ini meluas, melalui SK Dirjen Badilum nomor 397. Suara saya dengar nggak? Cek, dengar ya? Dengar Mas. Dengar Mas. Jadi ya itu tadi ya. Jadi secara besar untuk perdata itu kita sudah terapkan sebelum wabah COVID. Itu dasar hukumnya itu tadi Perma nomor 1 tahun 2019 tentang penyelesaian sidang secara elektronik. Itu dari e-summon, dari pendaftaran segala macam itu diwajibkan untuk penggugat. Tergugat untuk tahun 2019 dulu masih kita kasih kelonggaran. Nah, sedangkan setelah wabah COVID ini mulai memuncak bulan Maret kemarin, Mahkamah Agung melakukan perjanjian kerjasama kepada dua lembaga lain dalam persidangan perkara pidana. Yang pertama lembaga kejaksaan dan satu lagi Kemenkumham. Jadi ada perjanjian kerjasamanya nomor 402 tahun 2020. Jadi mulai akhir Maret sampai sekarang kita untuk sidang pidana sudah menggunakan telekonferensi. Itu dasar hukumnya. Perjanjian nomor 402 tahun 3. Dan untuk seluruh Indonesia sendiri semenjak keluarnya SK Dirjen Badan Peradilan Umum itu sudah wajib menggunakan sidang telekonferensi secara menyeluruh. Memang dalam prakteknya ada beberapa kekurangan seperti saya sekarang di Tapak Tuan jaringannya nggak terlalu stabil. Yang penting kan stabil dulu. Yang menjadi yang lebih kurangnya itu benar kata Mas Slamet. Jadi kita saat persidangan itu beda rasanya memeriksa saksi atau terdakwa yang ada di depan mata sama hanya kita lihat dari layar monitor saja. Karena saat mereka memberikan keterangan, itu kita juga memperhatikan gestur tubuh, mimik wajah, segala macam. Itu juga sangat berpengaruh dalam pembuktian nantinya. Untuk apa saja pertanyaan Pak? Satu lagi, kendala-kendalanya ya. Ya selain perubahan sedikit dari teknis putusannya ada penambahan di bagian pertimbangannya kita tambahkan dasar hukum untuk sidang elektronik dalam pidana dan di akhir putusan ada kita tambahkan juga mengenai bahwa sidang ini diucapkan di sidang terbuka untuk umum melalui persidangan jarak jauh. Jadi ada perubahan redaksi sedikit dalam putusan majelis hakim. Jadi itu saja Mbak, intinya ada untuk perdata kita acuannya adalah Perma nomor 1 tahun 2019, sedangkan untuk sidang online perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kemenkumham nomor 402 tahun 2020. Sekian saja Mbak, mungkin ada pertanyaan tambahan lain, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Ihsan atas pemaparannya. Mungkin bisa langsung dilanjut untuk Mas Afan, bagaimana Mas tanggapannya? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afan Daus. Saya angkatan Forma PK 2012, mungkin junior dari para pemateri yang lain. Kalau misalnya tentang ikor dan litigasi sudah disampaikan oleh seluruh pemateri yang lain ya, bahwa itu sebenarnya masuk dalam perkara perdata dan sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung sejak untuk ikornya bahkan sejak 2018, yaitu ketika Perma 3 2018, sedangkan untuk persidangannya baru di litigasi Permanya itu nomor 1 2019. Nah, kalau sekarang mungkin yang karena pandemi COVID ini yang paling berpengaruh itu ketika sidang pidana, karena tidak ada aturan Perma sebelumnya mengenai untuk sidang telekonferensi. Namun kita dasarnya adalah SEMA 1 2020 dan langsung tunjuk teknisnya dari SK Dirjen nomor 379 serta perjanjian kerjasama antara Kemenkumham dan Kejaksaan. Nah di situ sidangnya tetap berlangsung di ruang persidangan seperti biasa. Karena kalau misalnya e-court sama e-litigasi itu sebenarnya tidak harus di ruang sidang, karena itu by email. Sedangkan kalau misalnya telekonferensi itu tetap di ruang sidang biasa, tapi terdakwa masih di rutan. Kalau penuntut umum itu di Kejaksaan Negeri dan
penasihat hukum bisa saja mendampinginya di rutan. Untuk saksi juga, kalau di pengadilan kami itu ada ruang tersendiri di pengadilan, jadi saksinya dihadirkan oleh penuntut umum di ruang tersendiri, karena takutnya ketika saksi dibawa oleh penuntut umum dan memberikan keterangan di kejaksaan, takutnya ada tekanan-tekanan tertentu oleh penuntut umum atau pihak lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Afan. Jadi pada intinya memang sistem baru ini ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kelebihannya bisa dikatakan akan lebih mudah dan lebih efisien dalam penyelenggaraannya, tapi di satu sisi juga memiliki kekurangan, yaitu mungkin untuk daerah-daerah yang belum memiliki internet atau jangkauan internet yang baik seperti itu. Maka kita akan langsung ke pembahasan berikutnya. Di sini masih berkaitan dengan dikeluarkannya selama ini. Pertanyaannya, apakah sistem peradilan dengan e-court dan e-litigation ini sudah menjadi wadah yang tepat bagi para pencari keadilan? Karena jangan sampai sistem yang baru ini hanya bersifat menyelesaikan kasus tanpa memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Nah, menurut kakak-kakak alumni, apakah sistem baru ini sudah bisa memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum? Nah, mungkin bisa langsung diberikan penjelasan mungkin oleh Mas Slamet dulu ya. Silakan Mas Slamet. Halo? Halo, Ya. dengar? Sudah Ya. dengar, Mas. Sebelumnya Silakan. ya, oke, maaf. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk pada senior saya dari kantor OJK Ligis. Ada di sini bergabung Mbak Elsa Rianti ya. Beliau senior dari kantor OJK Ligis. Terima kasih Mbak Elsa. Kami butuh bimbingan Mbak Elsa. Nah, terkait dengan efektivitas tadi ya, apakah dengan e-court dan e-litigasi itu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum? Dalam hal ini itu pasti ada plus minusnya ya. Pasti ada plus minusnya terkait dengan penerapan suatu peraturan. Apalagi ini adalah hal yang baru. Adalah hal yang baru yang tadi sudah disampaikan oleh adik-adik yang saat ini menjadi hakim ya. Udah dijelaskan ya kan, mulai tahun 2018 dan mulai saat ini lebih gencar lagi. Tetapi tadi memang perlu ada beberapa hal yang perlu disoroti, ya kan, terkait dengan penerapan e-litigasi ini. Karena apa? Karena terhadap perkara-perkara tertentu, ya kan, perkara-perkara yang agak rumit untuk pembuktiannya pada saat di polisian, di kejaksaan, dan dibuktikan di persidangan, itu banyak sekali karakteristik dari saksi. Banyak sekali karakteristik dari saksi, terutama mungkin terkait dengan perkara korupsi, begitu kan ya. Kemudian terkait dengan perkara pembunuhan misalkan, atau perkara-perkara lain, di mana di dalam prakteknya itu banyak sekali adalah ya saksi-saksi itu yang memberikan keterangan tidak benar, begitu kan. Ketika persidangan secara langsung di depan majelis hakim di ruang persidangan, itu tadi disampaikan oleh Mas Fikri ya nggak salah ya. Itu memang benar, terlihat dari gestur segala macam bahwa orang ini memberikan keterangan yang benar atau tidak benar. Itu sangat terlihat sekali. Bahkan kami beberapa kali ketika melakukan persidangan, itu akhirnya terungkap bahwa apa yang disampaikan ini tidak benar, begitu kan? Tidak benar. Akhirnya dia ditanya kenapa tidak benarnya, akhirnya diungkap, begitu kan? Bahkan ada juga kita bisa mengungkap juga di persidangan secara langsung itu ketika saksi dipaksa ya kan memberikan keterangan pada saat di proses penyidikan, sehingga keterangan dia yang disampaikan di proses penyidikan itu tidak benar, baik itu katakanlah diarahkan atau dipaksa, itu ada saja kami menemui itu. Ada keterangan salah satu contoh konkret itu terkait dengan perkara pembunuhan ya, terkait dengan perkara pembunuhan yang dulu sempat ramai di Jombang ya kan, pembunuhan yang salah tangkap itu. Jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan itu dipaksa memberikan keterangan bahwa dia membunuh dengan cara yang ditentukan sendiri oleh
polisi. Mohon maaf ini ya, kalau ada saudara polisi atau orang tuanya polisi atau bagaimana, tapi ini fakta dan saya bisa mempertanggungjawabkan ini karena saya memegang perkara itu. Jadi apa-apa yang disampaikan di dalam berita acara persidangan itu tidak benar semua karena diatur, dipaksa oleh pihak kepolisian dan akhirnya di persidangan terungkap. Gitu loh. Itu ketika persidangan secara langsung. Makanya saya berpikir bagaimana ketika persidangan itu secara webinar ya, video conference kayak gitu. Tidak akan bisa terlihat orang ini memberikan keterangan benar atau tidak karena secara psikis juga saksi ini tidak langsung berhadapan dengan hakimnya, tidak langsung berhadapan dengan jaksanya, tidak langsung berhadapan dengan lawyernya, begitulah. Jadi dari situ ini merupakan kalau di sini ada adik-adik hakim tadi ini bisa jadi masukan kepada Mahkamah Agung ya, katakanlah misalkan memang litigasi tetapi tidak litigasi murni gitu kan. Litigasi murni maksudnya apa? Semuanya serba litigasi begitu. Tetapi ada beberapa hal seperti pemeriksaan saksi itu harus bertemu langsung di pengadilan. Karena sekarang ini wabah COVID ya kan, makanya banyak pemeriksaan saksi melalui video conference kayak gitu. Tetapi apabila wabah COVID sudah berakhir, saran kami adalah untuk pemeriksaan saksi ya kan atau bukti itu adalah dengan bertatap muka secara langsung di persidangan seperti perkara perdata saat ini. Tadi sudah sampaikan juga untuk perkara perdata itu terkait dengan gugatan segala macam pendaftarannya adalah melalui e-court ya kan. Jawaban segala macam ya kan melalui e-court. Tapi ada persidangan pertama yang harus hadir dan ada pembuktian. Di dalam proses pembuktian ada pemeriksaan saksi lagi. Nah, disinilah saksi akan diuji juga apakah saksi memberikan keterangan yang benar atau tidak benar, apalagi perkara perdata. Karena perkara perdata itu ada pihak katakanlah yang menggugat ya kan, dan ada pihak yang digugat. Kadang-kadang ada pihak penggugat juga, katakanlah bisa saja men-setting saksi supaya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, sama tadi saksi memberikan keterangan palsu dan pembuktian juga. Gitu loh. Kalau saksi tadi udah jelaskan terkait dengan pembuktian. Misalkan pembuktian surat dan pembuktian surat lah ya. Kalau pemeriksaan ahli bisa secara conference bisa ya. Ya kan? Karena ahli kan harus di pihak yang objektif. Ya di tengah, ya kan memberikan pendapatnya. Itu bisa. Tapi kalau saksi saran kami secara langsung dan perdata saat ini begitu dan pembuktian surat ya kan, pembuktian surat-surat itu harus bertemu langsung seperti perdata bertemu langsung di persidangan. Karena apa? Untuk membuktikan bahwa memang bukti ini benar apa tidak, apakah bukti ini sesuai dengan aslinya. Ketika kita proses persidangan, itu bukti kita bawa ke depan, ya kan, kita di depan majelis hakim, para penggugat dan tergugat hadir depannya, kita tunjukkan aslinya, kita tunjukkan yang kita jadikan bukti, yang kita fotokopi, akan dicek. Satu persatu akan dicek oleh majelis hakim. Apakah bukti asli dan bukti fotokopi ini sama atau tidak, dicekin semua. Nah, kalau video conference bagaimana ngeceknya? Itu yang menjadi suatu permasalahan juga. Makanya saran ke Mahkamah Agung tidak litigasi secara murni, itu kan? Nah, tadi terkait dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Nah, apakah litigasi ini bermanfaat? Akan menimbulkan asas manfaat buat kita semua. Begitu kan, pasti ada yang ada yang mendapatkan manfaat, ada yang tidak. Kalau masalah keadilan, misalkan tersangka atau terdakwa yang sudah dari persidangan, ini masalah keadilan ya, kita bicara masalah keadilan dari sisi terdakwa. Ketika di persidangan terdakwa secara video conference, apakah dia bisa menyampaikan secara langsung? Katakanlah misalkan memang dia tidak bersalah. Saya kenapa ngomong tidak bersalah? Ada beberapa terdakwa dalam perkara yang kami tangani itu tidak bersalah. Akhirnya terbukti tidak bersalah dan dibebaskan oleh hakim, majelis hakim. Banyak perkaranya, masuk perkara Prita, termasuk perkara pencurian listrik dulu di ITC Roksimas itu. Walaupun di proses penyidikan dia dikatakan salah, BAP-nya semuanya salah, gitu kan. Dia bisa membuktikan di depan persidangan dengan melalui kuasa hukum, bisa menyampaikan secara langsung dan hakim bisa langsung menggali hal-hal terkait dengan permasalahan atau perkara pidana yang menjerat terdakwa ini. Sehingga akhirnya hakim bisa berkeyakinan ketika melihat secara langsung si terdakwa ini, hakim bisa berkeyakinan apa yang disampaikan oleh terdakwa ini benar.
ketika dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, ketika dikaitkan dengan saksi, ketika dikaitkan dengan keterangan ahli, misalkan. Nah, ini apabila melalui conference, melalui litigasi, seperti webinar begini, apakah hal itu bisa? Katakanlah apakah majelis hakim itu bisa melihat suatu permasalahan itu langsung dari dalam, gitu kan? Gitu loh, dari keyakinannya dia. Karena hakim akan memutus salah satunya adalah dari keyakinannya dia. Ketika keyakinannya dia melihat orangnya langsung, oh apa yang disampaikan ini memang benar, gitu kan? Hakim bisa memutuskan. Nah ini dari sisi keadilan, ini kalau menurut saya pasti akan ada beberapa orang yang akan dirugikan ya sebenarnya ya. Karena apa? Karena terkait dengan ekspresi gestur segala macam tadi itu, makanya ini masukan buat Mahkamah Agung dan ini bagus, sebenarnya bagus. Tetapi dalam penerapannya itu tidak harus murni, tetapi ada selingnya harus langsung datang ke persidangan untuk diproses, untuk diperiksa begitu. Mungkin sementara itu bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain, gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Mas Slamet untuk pemaparannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ihsan. Silahkan Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi benar kata Mas Slamet mengenai penerapan sidang secara online untuk perkara pidana. Memang dari sesuai SK-nya itu selama wabah COVID kita untuk masalah pembuktian pun tetap harus menggunakan telekonferensi. Jadi memang kalau dalam posisinya hakim tetap dalam persidangan, mungkin tiap pengadilan seperti di Biron tadi oleh rekan saya Afan, saksinya ada di ruangan lain. Tapi kalau di Tapak Tuan, saksinya itu dibawa oleh kejaksaan. Jadi saksi yang dibawa penuntut umum itu ada di kejaksaan, sedangkan untuk terdakwa dan penasihat hukum itu ada di lembaga pemasyarakatan. Apabila terdakwa ingin mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dia atau saksi undecharged, itu kemarin saya lihat di sidang saya, dia mengajukannya tidak harus datang ke lapas, tapi bisa melalui join Zoom juga. Jadi ada 4. Ya, saksinya itu memberikan keterangan bisa langsung dari rumah. Untuk perkara anak sendiri, itu anaknya datang ke jaksa. Itu yang saya masih, karena kalau anak itu di sidang perkara anak itu datang ke lapas, itu kurang etis untuk anak. Dan terkait penerapan pembuktiannya, memang untuk perdata, sementara ini kita tunda dulu sidangnya sampai wabah COVID selesai. Memang kalau pembuktiannya harus secara langsung. Sedangkan untuk sidang pidana itu sudah full telekonferensi dari sidang awal sampai sidang putusan. Itu yang menjadi kekurangannya tadi, kita tidak bisa memeriksa saksi secara langsung, hanya melihat melalui audiovisual yang ada di monitor. Sedangkan apabila kita memeriksa saksi secara langsung di persidangan, itu lebih enak memeriksanya. Apalagi tadi Mbak pertanyaannya Mbak? Ini Mas, mungkin bisa ditanyakan apakah dari sisi pandang hakim dapat melihat langsung dari keyakinannya dia bahwa dalam litigasi ini litigation ini menjadi sesuatu yang merupakan kendala bagi para pencari keadilan seperti itu, Mas? Kalau untuk perdata, saya rasa itu sebenarnya lebih ke apa? Kalau untuk perdata tidak ada masalah sama sekali ya. Memang yang menjadi persoalan di sini untuk sidang secara pidana juga dan acara pembuktiannya. Memang untuk sesuai SK Dirjen itu sendiri, sidang secara telekonferensi untuk perkara pidana hanya diberlangsungkan selama wabah COVID ini masih berlangsung. Apabila tadi wabah COVID sudah mereda, mungkin kita kembali ke sidang awal sebelum berlakunya SK Dirjen dan perjanjian kerjasama antara lembaga. Itu tadi, Mbak. Itu saja, Mbak. Bagi saya nanti ada pertanyaan lagi, saya tambahkan. Terima kasih. Oh, ya. Baik, terima kasih untuk Mas Ihsan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Gatran ya. Bagaimana pendapatnya, Mas, dari sisi profesi hukum yang Mas jalani? Apakah ini sudah merupakan langkah yang tepat untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, atau masih perlu untuk dikaji ulang dalam beberapa hal? Silakan Mas Gatran. Ya, terima kasih. Secara garis besar hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mas Slamet, karena satu profesi ya. Jadi persidangan itu kan ada ruhnya. Jadi ada ruh di persidangan itu yang itu nggak bisa digantikan dengan media telekonferensi gitu. Baik persidangan perdata maupun persidangan pidana. Dari persidangan perdata itu juga terlihat jelas kalau misalnya para pihak ini mana yang lebih siap, apakah pihak penggugat, apakah pihak tergugat untuk mengajukan semacam gugatan atau
jawaban dan segala macamnya. Untuk telekonferensi ini, saya juga sebenarnya sebelumnya punya pengalaman di waktu kemarin di sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Di situ karena mengejar sengketa di MK itu harus 60 hari sudah diputus sejak permohonan itu didaftar, maka seluruh sidang pemeriksaan saksi dilakukan ada yang dilakukan secara online, tapi ada juga yang saksi yang dari misalkan dari NTT harus datang ke Jakarta karena dia ada biaya, dia juga bisa datang ke Jakarta. Nah, kembali lagi telekonferensi ini mungkin bisa diperbaiki lagi soal media yang digunakan ya. Jadi supaya bisa menciptakan atmosfer di ruangan sidang itu bisa berubah di tempat para pihak yang lainnya, misalnya tempatnya terdakwa atau tempatnya saksi berada, itu harus sesuai dengan misalnya ada kamera-kamera yang besar, jangan pakai kamera HP, karena kalau pakai kamera HP ya rasanya kayak video call dengan teman atau ngobrol-ngobrol seperti apa. Kalau mungkin ya, kalau di MK kemarin itu karena fasilitasnya sudah sangat lengkap, jadi saksi yang duduk itu duduknya pun rapi, ada petugas, ada segala macam. Nah, itu mungkin bisa diterapkan di Mahkamah Agung, tapi nah itu mungkin butuh sarana dan prasarana yang cukup panjang ya. Nah, sedangkan COVID-19 ini harapan kita semua adalah tidak terlalu lama. Nah, untuk kemanfaatan e-court dan e-litigasi sangat bermanfaat untuk keadilannya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa ukuran hakim atau ukuran jaksa untuk memeriksa suatu perkara itu tidak bisa diganti dengan telekonferensi karena suasana ruang sidang itu mempengaruhi terhadap saksi-saksi maupun keterangan-keterangan yang muncul di persidangan. Nah, di mana fakta-fakta yang muncul dalam persidangan itulah juga yang dijadikan oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara. Bukan begitu, itu dulu yang saya pelajari waktu S1 ya. Mohon izin kalau keliru Mas Fikri. Nah, sedangkan untuk kepastian, jelas itu lebih ada kepastian daripada tidak ada persidangan atau ditunda sampai dengan waktu yang tidak tentu. Ini sangat memberikan kepastian hukum, karena orang sebagai subjek hukum, mana ada yang suka nasibnya digantungkan dengan status misalnya tersangka atau dengan unek-unek sebagai gugatan, ingin memastikan hak keperdataannya, tapi hal tersebut harus ditunda dengan waktu yang tidak tentu, dan kita pun juga tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. Itu saja Mbak, coba bisa diteruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gatra untuk penyampaiannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Afan. Bagaimana Mas Afan pandangannya? Apakah sudah memenuhi asas-asas seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dari sisi pandang seorang hakim? Silakan Mas Afan. Terima kasih. Kalau misalnya menurut saya, mungkin saya agak berbeda dengan pandangan Mas Gatra terhadap kepastiannya. Kalau menurut saya dalam hal kepastian itu justru dengan sidang telekonferensi ini malah tidak pasti, karena aturan dari hukum acara pidana adanya di KUHP, dan di KUHP juga mengatur bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan atau menghadirkan persidangan itu dia harus dalam keadaan bebas. Sedangkan kalau misalnya di telekonferensi dia malah berada di rutan ya, yang walaupun dia dalam keadaan bebas tapi tetap dia bukan di rumah sendiri atau keadaannya situasinya berbeda. Nah, namun dengan adanya telekonferensi ini saya lebih ke dia memenuhi asas kemanfaatan. Di sini kemanfaatan dari hukum itu sidang ini tetap dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak ada manfaat orang sampai dibawa ke proses hukum. Masyarakat atau korban akan merasa kecewa dan tidak ada manfaat dari hukum yang diterapkan. Jadi jatuhnya kalau misalnya SEMA, karena dasarnya cuma SEMA sih sebenarnya, itu juga SEMA dan SK Dirjen itu sebenarnya juga agak
terlalu memaksa ketika harus menerapkan, dan itu bertentangan dengan KUHP kan. Dan hukum acara kita, KUHP sebenarnya tidak boleh ditentangi karena itu malah melanggar hak asasi yang lain. Tapi di sana ada hak-hak juga dari korban dan ada hak-hak dari masyarakat, gunanya agar asas kemanfaatan itu dapat diterapkan. Masalah keadilan juga ya mungkin kadang kita lihatnya subjektif juga. Namun itu juga dapat memenuhi keadilan sih. Walaupun ada pihak yang keberatan terhadap telekonferensi, dan kalau kita lihat SEMA 1 2020 itu tetap dapat sidang tetap dapat dilakukan oleh syarat-syarat tertentu ketika pengunjung sidang diberi jarak, pengunjung sidang dibatasi jumlahnya, itu di angka 2 huruf D atau E, itu tetap dapat dibolehkan sidang itu. Menurut saya itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Afan. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung diberikan pendapatnya Mas Febrian, bagaimana, apakah sudah memenuhi atau masih perlu dikaji ulang? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau pendapat saya secara pribadi dari sudut pandang penuntut umum, kita di sini sudah sebenarnya sebagai pelaksana ini kita menggeser ya, ada kata dari kepastian hukum yang dianggap Mas Afan tadi itu tidak terpenuhi dan sebagainya. Justru saya beranggapan bahwa dari adanya SEMA Mahkamah Agung itu dari segi kepastian hukumnya sudah terpenuhi karena ada SEMA itu. Dan apabila tadi Mas Afan berpendapat bahwa harusnya saksi dihadirkan di persidangan, terus terdakwa juga dihadirkan di persidangan, saya kira kalau di istilah perdata ini sebenarnya overma ya, ini diskresi dari pemerintah. Yang mana apabila kita beracuan tetap pada KUHP harus tetap berjalan. Yang ada malah pandemi COVID ini nggak bisa selesai-selesai ya. Jadi dari sudut pandang saya, dari segi kemanfaatan ini sangat bermanfaat, dan dari segi kepastian hukumnya juga sudah terpenuhi. Karena apa? Kita juga menjalankan, kita juga memberikan hak-hak dari terdakwa, hak-hak dari saksi juga sudah kita penuhi secara keseluruhan. Dari sistem acara pun tidak ada yang kita lewati, karena ada pemeriksaan saksi, kita memberikan hak-hak bagi terdakwa untuk memberikan saksi yang bisa meringankan, kita masih memberikan pledoi bagi dia, kita berikan kesempatan semuanya sesuai dengan KUHP. Jadi KUHP di sini nggak ada yang dilanggar menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas untuk pemaparannya. Jadi mungkin masih perlu dikaji ulang, tapi yang pasti adalah dengan adanya sistem baru ini memang akan dirasakan kemanfaatannya. Namun untuk kepastian dan rasa keadilan itu mungkin masih perlu untuk ditindaklanjuti ataupun diadakan pembahasan yang lebih lanjut. Baik, sebelum lanjut kepada pertanyaan berikutnya, mungkin untuk teman-teman dan kakak-kakak yang ada pertanyaan atau mau mengutarakan pendapat, nanti akan disediakan di sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut kepada. Lalu jika kita membahas mengenai pandemi COVID-19 ini, tentu akan ada banyak mengakibatkan kriminalitas naik, dikarenakan kondisi ekonomi itu tidak menentu. Namun tuntutan ekonomi itu harus tetap dipenuhi sehingga mengakibatkan tingkat kriminalitas yang akan semakin tinggi tentunya. Nah, berkaitan dengan hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 9 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwasanya advokat ini memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan, yang kemudian istilah ini dinamakan dengan pro bono. Nah, berkaitan dengan hal itu, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh para advokat? Langkah apa yang dilakukan oleh para advokat untuk melaksanakan dan memaksimalkan pro bono ini? Nah, mungkin bisa disampaikan pendapatnya oleh Mas Slamet untuk kemudian dilanjutkan oleh Mas Gatra selaku perwakilan dari advokat. Silakan untuk Mas Slamet terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih Mbak. Menarik ya pembicaraan tadi, dan dari beberapa sisi ada hakim, ada jaksa, ada lawyer, pasti ada perbedaan. Dan tadi jelas ada perbedaan. Tapi gimana kita menyikapi perbedaan itu, ya kan? Nanti mungkin ada pertanyaan. Tadi pendapat tadi itu memancing pertanyaan, memancing banyak sekali pertanyaan. Dan itu kami tunggu nanti pertanyaan itu ya. Nah, pertanyaannya apa Mbak? Apakah
pro bono ini, kira-kira langkah-langkah apa Oke. saja yang sudah dilakukan oleh para advokat terkait dengan pro bono dalam masa pandemi corona ini? Oke. Sebenarnya terkait dengan pro bono, ya kan, dengan adanya pandemi ini, kalau menurut saya tidak ada permasalahan ini ya, berarti ya. Katakanlah pro bono itu adalah bantuan kita secara cuma-cuma, ya kan, dan itu banyak sekali kita lakukan pada saat sebelum pandemi corona. Itu komunikasi, ya kan, katakanlah kalau pada saat sebelum pandemi kita bertemu dengan dia gitu kan, konsultasi bagaimana permasalahannya segala macam, kalaupun ternyata orang yang minta pertolongan secara pro bono itu ditahan itu kan, kita ke sana begitu kan, kita konsultasi segala macam. Kalau saat ini ketika ada pandemi kan kita juga secara teknologi sudah canggih ya. Secara teknologi sudah canggih. Sebelum pandemi kita jarang sekali bertemu ya dengan orang-orang yang minta pendapat dari kita, konsultasi ke kita, baik secara pro bono maupun secara profesional ya. Katakanlah ada beberapa waktu ketemu, tetapi banyak sekali juga melalui media teknologi, baik itu melalui WhatsApp ya kan, video call, atau sekarang ada Zoom, mungkin bisa menggunakan Zoom begitu kan. Hanya saja kendalanya ketika yang minta pertolongan atau bantuan secara pro bono itu menghadapi permasalahan di penegak hukum atau kejaksaan. Mungkin orang minta bantuan itu di persidangan, ya kan. Kalau saat ini dalam masa pandemi ini memang banyak sekali aturan yang keluar ya, dari sisi kejaksaan maupun pengadilan. Dari kepolisian juga secara pemeriksaan, misalkan yang minta bantuan secara pro bono diperiksa misalkan sebagai tersangka, ya kan, di kepolisian. Ya, pada saat secara pandemi ini, katakanlah kalau terdakwa tersebut tersangka di kepolisian tersebut tidak ditahan sih, kita bisa minta penundaan ya, minta penundaan atau pemeriksaan, katakanlah untuk menghindari pemeriksaan di tempat yang steril misalkan ya, bukan di kantor kepolisian, sebagaimana kemarin diminta oleh Pak Said Didu ya. Pak Said Didu kan mengajukan permohonan kepada kepolisian untuk diperiksa di rumahnya dia, karena dia tahu rumahnya itu steril begitu kan, semprot disinfektan dan segala macam steril, jadi polisinya yang datang. Secara pelaksanaan itu tidak ada masalah sebenarnya. Dan saat ini sebelum pandemi pun banyak pemeriksaan saksi atau tersangka katakanlah di luar kepolisian banyak sekali, dan kami tahu itu begitu kan. Nah, itu yang menjadi kendala. Yang menjadi kendala adalah ketika si tersangka ini ditahan, ya kan, ditahan dan harus diperiksa. Kalau secara pro bono ya kita mau nggak mau harus hadir mendampingi beliau, itu kan, untuk pemeriksaan ini, gitu kan. Baik di kepolisian atau kalau di kejaksaan kan biasanya pelimpahan saja. Bisa saja ada pemeriksaan tambahan yang diminta oleh kejaksaan, ya kan. Dan itu pun dikembalikan kepada pihak kepolisian. Dan kalau di pengadilan tadi sudah disampaikan secara panjang lebar bahwa persidangan dilakukan secara online, dan kita mendampingi, misalkan pro bono mendampingi secara online pun bisa, gitu kan. Kita mendampingi terdakwa di persidangan, ya kan, untuk diperiksa, ya kan, dengan segala macam tadi masih ada kekurangan, ya kan, dan itu masih terus harus diperbaiki, dan kami yakin ya Mahkamah Agung bisa memperbaiki ini. Itu. Jadi intinya tidak ada permasalahannya untuk bantuan secara pro bono sebelum COVID maupun setelah COVID. Hanya saja intensitas untuk bertemu itu agak berkurang, dan memang kita harus menentukan waktu yang tepat ya, agar kita bisa menahan ya atau menghindari COVID ini. Begitu ya Mbak Birgita. Ya, terima kasih Mas Mat untuk pemaparannya. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Mas Gatra. Boleh Mas Gatra, silahkan pendapatnya bagaimana Mas? Ya, singkat saja, untuk dampak COVID ini terhadap penanganan perkara pro bono, menurut itu kan pertanyaannya, itu menurut kami ya tidak ada masalah, karena memang selama ini juga pertemuan kita juga
melakukan pendampingan klien kan tergantung kondisi dan situasinya seperti apa. Sedangkan kalau pertemuan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan bantuan, bisa kita lakukan dengan cara apapun, dengan mediasi apapun, bisa by WA dan segala macam itu. Nah, itu saja sih menurut saya. Kalau pro bono secara garis besar tidak ada masalah, secara advokat untuk pendampingan klien tidak ada masalah, bisa kita tentukan tempatnya di mana dan atau by WA dulu, tergantung masing-masing advokat dengan kliennya. Itu sih, Mbak. Oh ya, terima kasih Mas Gatra untuk pemaparannya. Jadi memang kalau permasalahan mengenai pro bono ini selama pandemi tidak mengalami masalah atau kendala yang berarti, hanya mungkin mengalami sedikit kendala kalau memang tersangkanya itu ditahan. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu membahas mengenai sistem peradilan tidak akan lengkap jika tidak membahas mengenai pra penuntutan dan penangguhan penahanan. Yang tadi juga mungkin sudah disinggung sedikit, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Febrian selaku perwakilan dari jaksa di sini, bagaimana Mas mengenai koordinasi antara jaksa dan penyidik terkait dengan P19 dan P21, dan apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini proses pra penuntutan dan penangguhan penahanan itu mengalami peningkatan dan menjadi lebih mudah untuk diberikan. Mungkin boleh langsung dijawab, Mas Febrian, silakan. Oke, terima kasih. Untuk mengenai koordinasi pratut ya dari kita sama penyidik di sini, justru kita nggak ada ya penangguhan penahanan di sini. Kita menggunakan sistem acara cepat malah. Ketika kita udah mendapatkan berkas, kita sudah langsung diberikan waktu paling lama 3 hari untuk menentukan sikap antara ini berkas ini sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, kita diberikan waktu 2 hari untuk segera melakukan tahap 2. Dan untuk di sini kebijakannya kita untuk tahap 2 itu istilah dari pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan ya. Itu ketika diberikan jadwal khusus, yakni di hari Selasa dan hari Kamis. Di situ kita baru bisa tahap 2, dan hari cepat kita langsung dilakukan pelimpahan ke pengadilan langsung. Mungkin di pandemi COVID ini kita sedikit keteteran ya. Dalam arti keteteran ini berkas kepolisian nggak ada berhenti-berhentinya, padahal kita sebenarnya sudah koordinasi dengan kepolisian. Dari pihak Kapolda juga sudah ada penetapan bahwa untuk melakukan penghentian sementara untuk yang seperti penangkapan narkotika ya, narkotika sedikit kita kendori. Andai kata kecuali ada laporan baru kita tindak. Nah, karena di pandemi COVID ini terkait dengan asimilasi juga, keluar banyak narapidana yang dikeluarkan, ternyata banyak juga tindak pidana yang terus meningkat. Tindak pidananya terus meningkat. Nah, dan untuk penangguhan penahanan kita sama sekali nggak ada pengeluaran penangguhan penahanan, Mbak, di sini. Di sini kita tetap masuk, kita sesuai dengan jangka waktu penahanan yang ada, malah justru kita semakin dipercepat di sini. Oke, sementara gitu ya, Mbak. Ya, terima kasih Mas Febrian. Jadi memang dalam pandemi ini tidak diberikan ya adanya penangguhan penahanan, justru malah sistem peradilan itu harus dipercepat. Nah, kemudian Mas, pembahasan mengenai pandemi COVID-19 dan peradilan ini, apakah proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan itu mengalami kendala yang berarti dengan adanya penundaan seperti itu? Nah, karena seperti kita ketahui, upaya dalam menekan angka persebaran COVID ini sendiri kan dilakukannya pembatasan sosial atau kegiatan. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Mas Febrian selaku jaksa, apakah pandemi ini memberikan kendala, yaitu berupa penundaan di dalam pelaksanaan peradilan, seperti penyelidikan dan penyidikan? Silahkan Mas Febrian. Untuk penyelidikan dan penyidikan di sini emang kita dapat surat langsung ya dari Jaksa Agung untuk di stop sementara. Jadi sementara ini kita seperti jadi tunggakan untuk sementara divakumkan. Kita juga ada sistem yang namanya CMS, kita juga divakumkan di CMS. Jadi sistem yang sudah kecuali dengan penyelidikan sudah berjalan, yang penyidikan sudah berjalan, kita tetap lanjut, kita langsung naikkan ke penyidikan. Justru kita percepat. Tetapi ya apabila yang masih sifatnya pralit, andai kata masih pengumpulan barang bukti, alat bukti dan sebagainya, belum penetapan tersangka dan sebagainya, itu kita hentikan sementara. Tetapi untuk yang sudah jalan, tetap kita lanjutkan. Untuk
hambatan, sebenarnya juga ada hambatan. Jadi yang mana kita ini kerjanya berbasis dengan anggaran. Di sini beberapa anggaran untuk dan penyidikan itu kita limpahkan untuk pidana umum. Dan kan lead dan dik ini untuk pidana khusus, khususnya tipikor. Jadi kita sedikit kendori juga. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Febrian. Jadi pada dasarnya memang dilakukan pemberhentian sementara ya untuk penyelidikan dan penyidikan yang memang mungkin belum berjalan. Namun untuk yang sudah berjalan mungkin bisa dipercepat seperti itu. Terima kasih. Kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu membahas mengenai sistem peradilan, kemudian kendala yang dialami selama masa pandemi COVID-19 ini, mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Mas Iksan dan Mas Afan. Bagaimana Mas kira-kira sudut pandang dari hakim dalam proses persidangan dan pemutusan perkara di tengah pandemi COVID-19 ini agar tetap memenuhi asas-asas hukum acara supaya putusan itu tidak bersifat hanya untuk menyelesaikan perkara, tapi tetap bisa memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.